Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menangkap Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja karena diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana asusila. Ia dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Teranyar, AKBP Fajar diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur. Bahkan video kekerasan seksual itu diunggah pelaku ke situs porno luar negeri. Buntut kasus ini, AKBP Fajar telah dinonaktifkan dari Kapolres Ngada, Polda Nusa Tenggara Timur. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan Polri akan transparan dan akuntabel dalam menangani kasus ini. Namun sejauh ini hasil pemeriksaan AKBP Fajar belum diungkap. Untuk hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kita update melalui Propam seperti bahasanya. Yang jelas bahwa siapapun itu yang melanggar ketentuan akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan AKBP Fajar dipecat sebagai anggota Polri bila terbukti terlibat narkoba dan asusila. Saat ini AKBP Fajar masih ditangani pengamanan internal Div Propam Polri. Pokoknya setiap pelaku narkoba oknum yang terlibat tindak tegas. Udah. Oke? Bapak dapat laporan nggak, Pak? Apa tuh? Terkait dugaan keterlibatan Kapolres Ngada terhadap penyalahgunaan narkoba. Kasusnya barangkali. Itu saya itu masih belum di kita ya. Kita belum bisa komentar. Itu nggak di kita ya. Itu masih di di Paminal ya, kita nggak. Tapi hasilnya positif narkoba. Saya belum ada laporan. Jadi kalau ada narkoba kita ya. Kan narkoba ada terbagi juga, ada pemakai, ada penjual, ada pengedar. Kita belum tahu laporan itu ya. Oke. Yang pasti kan polisi punya panti rehab sendiri. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengawasi langsung kasus ini. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengatakan penanganan kasus ini merupakan langkah yang positif karena Polri tidak tinggal diam atas dugaan pelanggaran anggotanya. Pasca penangkapan dan penahanan AKBP Fajar oleh Divpropam Mabes Polri, pelayanan bagi masyarakat di Polres Ngada tetap berjalan normal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Polres Ngada saat ini di bawah pengawasan Wakapolres Kompol May Charles Sitepu. Tim Liputan Metro TV. Komisi 3 DPR meminta Polri menghukum Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma dengan seberat-beratnya karena telah mencoreng citra Polri. Hukuman tersebut berupa sidang kode etik hingga diproses pidana. Yang pertama tentu ini kita prihatin dan kita minta supaya Mabes Polri segera memproses hukum, ya, baik di sidang kode etik untuk diberhentikan, lalu kemudian berikutnya diproses di hukum di peradilan biasa untuk dimintai pertanggungjawaban. Diberhentikan dulu, habis itu diproses hukum, ya, untuk dimintai pertanggungjawaban. Kasus ini jelas telah mencoreng, mencederai institusi Polri, sehingga tidak ada kata maaf. Kita mensupport Pak Kapolri untuk tidak lagi mentolerir oknum-oknum Polri yang mencoreng, mencederai citra Polri. Langkahnya harus langkah tegas. Ya, lalu apakah memang sudah seharusnya Polri mempercepat proses sidang Komisi Kode Etik Polri dan pidana terhadap Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, apalagi sebenarnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan penyalahgunaan narkoba yang menjerat perwira menengah itu dinilai tidak rumit. Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam para pemirsa sekalian. Ya, Pak Susno, menurut Anda bagaimana mungkin seorang predator seksual yang memangsa anak-anak bisa menduduki jabatan struktural hingga level kepala kepolisian resor, Pak Susno? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, ya. Rasanya tidak mungkin, tapi terjadi. Ini berarti bagian pembinaan karir Polri, di mana di situ ada juga kita punya dinas yang namanya Dinas Psikologi Polri, ya, kecolongan. Mestinya orang-orang yang untuk menduduki jabatan strategis, Kapolres, kemudian dan seterusnya sampai dengan pangkat perwira tinggi, itu harus mengikuti tes psikologi secara rutin. Polri kan punya dinas yang namanya Dinas Psikologi.
Nah, tapi selama ini mungkin dinas psikologi ini terlalu konsentrasi kepada psikotes untuk mendapatkan izin senjata api, atau terlalu mengutamakan psikotes untuk mengikuti pendidikan, tetapi tidak psikotes untuk menduduki suatu jabatan. Nah, ini sakit, ini jelas sakit jiwa gitu ya. Sakit kejiwaan, tidak normal, apalagi hasil daripada kejahatan susila terhadap anak-anak itu, dia videokan, dia rekam, kemudian kalau benar apa yang diberitakan medsos, dia kirim kepada situs porno di luar negeri. Nah, ini aneh untuk seorang yang berpangkat AKBP yang sebentar lagi itu bisa jadi jenderal gitu. Nah, bisa mungkin, bagaimana mungkin bisa terjadi ini? Nah, ini catatan penting untuk dinas psikologi dan bagian pembinaan karir Polri. Nah, kedua, saya mengamati kasus ini agak lambat gitu ya. Kenapa? Kenapa tidak langsung dicopot saja? Sekarang kan masih Kapolres nonaktif, berarti dia tidak dicopot, ya copot saja. Dicopot, kemudian segera tentukan jadi tersangka, kemudian segera sidang kode etik, dan langsung dipecat kalau terbukti ini. Karena masyarakat menghendaki itu. Dan ingat, Polri ini milik masyarakat. Yang merasa tercederai itu bukan hanya institusi Polri, tetapi rakyat Indonesia selaku pemilik Polri merasa tercederai. Ya, Pak Susno, menurut Anda apa yang kemudian menghalangi akhirnya tidak segera dipecat begitu? Ini kan dinonaktifkan, lalu kemudian belum menjadi tersangka. Alasannya Polda NTT juga kemudian harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di Jakarta begitu, karena yang bersangkutan sudah diambil gitu, dia berada di Jakarta pada saat ini. Menurut Anda kenapa? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Pak Susno? Inilah yang membuat rakyat ya setengah tidak percaya dengan apa yang dilakukan. Mestinya cepat saja, kan di bagian pembinaan karir Binkar langsung Kapolri perintahkan copot. Jadi jangan lagi dinonaktifkan tapi langsung dicopot. Satu, secepatnya. Yang kedua, bagian pidana ya, apakah ini diperiksa oleh Baris Krim Polri untuk kasus narkoba dan kasus susila terhadap anak di bawah umur itu? Apakah Baris Krim yang meriksa? Apakah Polda NTT? Kan bisa terbang ke Jakarta bersama-sama memeriksa dengan Propam. Apa susahnya? Langsung periksa sejajar, kemudian Propam jangan berlama-lama. 1 minggu udah bisa disidang gitu. Kemudian langsung pecat. Dan kemudian beberapa hari langsung jadi tersangka. Saksi sudah ada. Minimal 2 alat bukti sudah bisa untuk ditentukan jadi tersangka. Mengapa begitu? Harus cepat supaya kepercayaan masyarakat pada Polri itu terjaga, mulai naik gitu. Yang selama ini kan down sekali. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di tubuh Polri yang disebabkan oleh anggota Polri. Jadi harus cepat. Ya, Pak Tanggal Susno, 20 kan kejadiannya. Pak Susno, 20 sampai sekarang hukuman sudah lama. yang pantas diberikan kepada seorang perwira polisi yang ternyata kemudian melakukan sejumlah tindakan kekerasan seksual, tidak hanya itu juga mungkin terlibat narkoba, itu apa Pak Susno? Ya, kita lihat dulu narkobanya ya, apakah dia sebagai pengedar, apakah sebagai pemakai, ataukah dia agen gitu. Nah, tapi yang jelas sebagai apapun dalam narkoba dan ditambah lagi kasus kejahatan terhadap anak, susila terhadap anak, itu berat sekali. Bisa diancam hukuman seumur hidup itu untuk ini semua. Dan supaya menimbulkan efek deterren gitu ya, efek jera untuk yang lain. Nah, kita sangat sedih gitu melihat ini. Mengapa sedih? Loh, kok pelakunya ini bukan pada level bawah, tapi pada level jabatan strategis Kapolres itu. Ya. Jadi nggak masuk akal lah kira-kira ini. Baik, Pak Susno, nanti kita akan tunggu ketegasan dari Polri dalam menangani kasus ini. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.